Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Mistis. Untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini adalah Misteri Kembalinya Pocong di Kampung Setiaji. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Seperti apa kisah kali ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung tua yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi di balik hutan lebat dan penunggu yang menjulang, ada sebuah legenda yang sudah lama diceritakan turun-temurun. Legenda ini mengisahkan tentang seorang pocong yang sering muncul di malam hari, menghantui siapa saja yang berani berkeliaran setelah matahari terbenam. Selama bertahun-tahun, cerita ini hanya dianggap sebagai dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah di malam hari. Namun, beberapa minggu terakhir, kampung itu kembali dilanda ketakutan. Warga kampung mulai melaporkan melihat sosok putih melompat-lompat di tengah malam. Suara tawa menyeramkan yang menggema dari hutan, dan bau busuk yang tiba-tiba muncul di udara. Apakah legenda itu benar-benar nyata? Ucap salah satu warga. Kampung ini bernama Kampung Setiaji. Kampung ini biasanya sangat tenang, dengan penduduk yang ramah dan gotong royong. Semua orang saling mengenal dan membantu satu sama lain. Hidup mereka bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Mereka hidup sederhana namun penuh kedamaian. Kepala desa yang bernama Pak Darto, dia adalah orang yang dihormati di kampung itu. Dia adalah orang yang bijaksana dan sering memberi nasihat kepada warga kampung. Namun, Pak Darto pun mulai khawatir dengan berbagai cerita seram yang beredar. Suatu malam, Pak Darto memutuskan untuk mengadakan rapat desa di balai kampung. Semua warga diundang untuk membicarakan masalah ini. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Di balai kampung, suasana sangat tegang. Semua orang berbicara tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Ada yang mengaku melihat pocong di dekat rumah mereka, ada yang mendengar suara langkah-langkah aneh di tengah malam, dan ada juga yang merasa bahwa ada yang mengawasi mereka saat mereka berada di luar rumah. Pak Darto kemudian berdiri dan meminta semua orang untuk tenang. Saya tahu kita semua takut, tapi kita harus menghadapi ini bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara tegas. Kemudian, seorang lelaki tua bernama Pak Darman berdiri. Dia adalah salah satu warga tertua di kampung itu. Saya rasa ini ada hubungannya dengan makam tua di pinggir hutan. Dulu, ketika saya masih muda, ada seorang dukun yang dikubur di sana. Dia terkenal jahat dan suka mengganggu orang. Mungkin ini arwahnya yang kembali, katanya dengan suara bergetar. Setelah mendengar cerita Pak Darman, warga kampung mulai berpikir bahwa mungkin benar ada sesuatu yang berkaitan dengan makam tua itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan penyelidikan. Keesokan harinya, Pak Darto bersama beberapa pemuda kampung berangkat menuju makam tua itu. Mereka membawa peralatan dan senjata seadanya untuk berjaga-jaga. Saat mereka mendekati makam, udara terasa semakin dingin dan sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan lain yang terdengar. Hanya suara langkah mereka yang terdengar di tengah hutan yang sunyi. Saat mereka sampai di makam tua itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Kuburan itu tampak seperti baru saja digali. Tanahnya masih basah dan ada bekas-bekas kaki di sekitarnya. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darto meminta semua orang untuk berhati-hati. Saat mereka sedang memeriksa makam, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah berat dan gemeretak di balik pohon. Mereka semua terdiam dan mendengarkan. Suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, dari balik pohon besar,
muncul sosok putih melompat-lompat ke arah mereka. Itu adalah sesosok pocong. Seketika itu juga, semua orang panik dan berlari kembali ke kampung. Beberapa lain mereka jatuh, namun tetap berusaha bangkit dan berlari. Pocong itu terus mengejar mereka hingga mereka hampir mencapai perbatasan kampung. Namun, begitu mereka melintas batas desa, pocong itu berhenti dan menghilang. Akhirnya mereka semua sampai di kampung dengan napas terengah-engah dan penuh ketakutan. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada warga lainnya. Semua orang menjadi lebih ketakutan. Bahkan mereka sebelumnya tidak percaya dengan cerita pocong itu, kini mulai merasa bahwa mereka dalam bahaya. Pak Darto tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi warga kampung. Dia memutuskan untuk menemui seorang dukun tua yang tinggal di desa tetangga. Dukun ini dikenal sangat sakti dan sering membantu orang-orang yang memiliki masalah dengan hal-hal gaib. Pak Darto dan beberapa orang kepercayaan pergi ke desa tetangga untuk menemui dukun tua itu. Mereka menceritakan semua yang terjadi di kampung mereka. Sang dukun mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, Pocong itu bukanlah pocong biasa. Arwah yang merasukinya penuh dengan dendam dan amarah. Kalian harus melakukan ritual khusus untuk mengusirnya. Lalu sang dukun memberi mereka daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Mereka harus melakukan ritual itu di malam hari, tepat di tengah kampung, di bawah sinar bulan purnama. Kembali di kampung, Pak Darto mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk ritual itu. Warga kampung bekerja sama untuk mempersiapkan semuanya. Mereka menggali lubang di tengah kampung, menyiapkan sesaji, dan mendirikan altar sementara di dekatnya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit. Semua warga kampung berkumpul di sekitar altar. Mereka semua berdoa dan berharap bahwa ritual ini akan berhasil mengusir pocong itu selamanya. Ketika semuanya sudah siap, Pak Darto mulai memimpin ritual. Dia mengucapkan mantra yang diberikan oleh dukun tua. Sementara warga lainnya mengikuti dengan doa dan nyanyian. Tiba-tiba, angin kencang tertiup dan lampu-lampu minyak yang mereka pasang mulai berkedip-kedip. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, dan bau busuk menyebar di udara. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sosok pocong melompat-lompat mendekati mereka. Semakin dekat pocong itu, semakin kuat angin bertiup. Warga kampung mulai merasa ketakutan, namun mereka tetap melanjutkan ritual dengan penuh semangat. Pocong itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan altar. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Darto mengangkat tangan dan menyuruh semua orang untuk tenang. Dia kemudian mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah pocong itu sambil mengucapkan mantra terakhir. Seketika itu juga, pocong itu mulai mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras. Tubuhnya bergetar hebat dan mulai mengeluarkan asap hitam. Angin semakin kencang bertiup dan suara gemuruh semakin keras. Semua orang berlutut dan menutup telinga mereka untuk menghindari suara jeritan itu. Setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti dan angin pun reda. Pocong itu menghilang, meninggalkan hanya asap tipis yang perlahan memudar di udara. Suasana menjadi sunyi dan tenang. Semua orang membuka mata mereka dan melihat bahwa pocong itu sudah tidak ada. Pak Darto mengucapkan syukur kepada Tuhan dan semua orang bersorak kegirangan. Mereka tahu bahwa pocong itu sudah pergi untuk selamanya. Warga kampung merasa lega dan bahagia. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tenang dan aman. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kampung Setia Aji kembali seperti semula. Tidak ada lagi penampakan pocong atau suara aneh di malam hari. Warga kampung bisa tidur dengan tenang dan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, peristiwa aneh kembali terjadi. Pada suatu malam yang gelap gulita, dengan bulan yang tersembunyi di balik awan tebal, angin kembali bertiup kencang membawa bau busuk yang teramat tajam. Di salah satu rumah di pinggir kampung,
seorang anak kecil bernama Siti terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Dia bermimpi buruk tentang sosok pocong yang mencoba menyeretnya ke dalam hutan. Teriakan Siti membangunkan orang tuanya. Mereka segera menenangkan Siti, namun rasa takut mulai menyebar di hati mereka. Di saat yang sama di rumah lain, seorang pemuda bernama Andi baru saja pulang dari acara perayaan di desa tetangga. Dalam perjalanan pulang melewati hutan, Andi merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Langkahnya semakin cepat, namun bayangan putih yang samar terlihat di sudut matanya membuatnya berhenti sejenak. Saat itulah dia mendengar suara tawa pelan dan mengerikan dari arah belakang. Tanpa menoleh, Andi berlari sekuat tenaga menuju kampung. Sesampainya di kampung, Andi bergegas ke rumah Pak Darto, berharap kepala desa itu masih memiliki solusi untuk mengatasi masalah ini. Namun, ketika mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Andi memutuskan untuk menunggu di halaman rumah Pak Darto, meskipun udara malam yang dingin menusuk tulang. Sementara itu, di tengah kampung, suara gemuruh aneh mulai terdengar. Semua orang yang terbangun karena mimpi buruk atau suara aneh itu saling keluar rumah dan bertanya-tanya. Beberapa dari mereka membawa lentera untuk menerangi malam yang gelap gulita, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Pak Darto akhirnya keluar dari rumahnya setelah mendengar kegaduhan. Dengan wajah serius, dia mendekati Andi dan bertanya apa yang terjadi. Andi menceritakan semuanya dengan tergesa-gesa, dan Pak Darto mengangguk paham. Ini seperti 10 tahun yang lalu, Gumamnya. Pak Darto mengumpulkan beberapa orang yang bisa dipercaya dan memutuskan untuk memeriksa makam tua lagi. Mereka berjalan dengan hati-hati, menerobos kegelapan malam dengan lentera di tangan. Saat mereka mendekati malam, bau busuk semakin terasa menyengat, membuat beberapa orang hampir muntah. Ketika mereka sampai di makam tua, mereka terkejut menemukan kuburan itu sekali lagi terbuka, seperti habis digali. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda jejak kaki. Tanah di sekitarnya tampak berantakan dan ada bekas kain kafan yang tersobek-sobek berserakan di tanah. Pak Darto mencoba mengingat-ingat semua yang pernah diajarkan oleh dukun tua itu. Dia sadar bahwa ini bukan ulah pocong yang sama. Ada kekuatan lain yang membangkitkan makhluk ini. Mereka segera menutup makam dan menandainya dengan simbol perlindungan yang diajarkan oleh dukun. Ketika mereka kembali ke kampung, mereka menemukan warga berkumpul di balai desa. Dengan wajah cemas dan ketakutan, Pak Darto memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi dan meminta semua orang untuk tetap berada di dalam rumah dan berdoa. kita akan mencoba menghubungi dukun tua besok pagi, Katanya. Meskipun dalam hatinya dia tahu, waktu mungkin tidak ada di pihak mereka. Di tengah malam itu, ketika semua orang mencoba untuk tidur, suara ketukan lembut terdengar di pintu-pintu rumah mereka. Tidak ada yang berani membuka pintu, takut bahwa itu adalah pocong yang kembali. Suara itu semakin keras dan terus-menerus, seperti memaksa orang untuk keluar dan melihat siapa yang ada di luar. Seorang pria muda yang penasaran, dia bernama Rudi. Ia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Dia mengintip melalui celah jendela, mencoba melihat siapa yang mengetuk pintunya. Saat itulah dia melihatnya. Sosok pocong berdiri di luar dengan mata hitam yang menatap tajam ke arahnya. Rudi berteriak ketakutan dan mundur menjauh dari jendela. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, pintunya terbuka dengan sendirinya dan pocong itu melompat masuk. Kegelapan meliputi ruangan itu dan suara tawa mengerikan terdengar. Rudi merasa sesuatu menariknya keluar dari rumah, menyeretnya ke arah hutan. Jeritan Rudi membangunkan warga lainnya, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk keluar dan menolongnya. Mereka hanya bisa mendengar suara jeritan yang semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang di balik hutan yang gelap. Keesokan paginya, kampung itu diliputi oleh suasana duka dan ketakutan. Rudi tidak ditemukan dimanapun, dan orang-orang mulai panik.
Mereka tahu bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu atau lebih banyak orang akan hilang. Pak Darto memutuskan untuk pergi sendiri dari desa tetangga dan meminta bantuan dukun tua itu lagi. Saat Pak Darto sampai di rumah dukun tua itu, dia terkejut melihat dukun tua itu tampak sangat lemah dan pucat. Dukun itu berkata, Aku tahu mengapa kau datang. Kekuatan yang bangkit ini lebih tua dan lebih kuat daripada yang kita hadapi sebelumnya. Pocong ini dibangkitkan oleh roh jahat yang ingin menghancurkan kedamaian kampungmu. Kemudian dukun itu memberikan sebuah jimat pelindung kepada Pak Darto dan memberitahunya tentang ritual yang lebih kuat yang harus dilakukan untuk menghentikan roh jahat ini. Ritual ini membutuhkan keberanian dari seluruh warga kampung dan harus dilakukan di makam tua pada malam hari, tepat saat bulan purnama kembali muncul. Pak Darto kembali ke kampung dengan hati yang berat, namun dengan tekad yang kuat, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kampungnya. Dia segera mengumpulkan semua orang dan menjelaskan situasinya. Meski takut, warga kampung setuju untuk melakukan ritual itu, karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mulai mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, membangun altar baru di dekat makam tua, dan membuat jimat pelindung untuk semua orang. Mereka juga berlatih mantra-mantra yang diberikan oleh dukun tua, memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan menuju makam tua. Warga kampung berkumpul dengan tenang, meskipun ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Pak Darto berdiri di tengah, memimpin doa dan mantra, sementara yang lain mengikuti dengan penuh perhatian. Saat mereka mulai membaca mantra, angin kencang kembali bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Suara tawa mengerikan mulai terdengar dari segala arah, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di antara pepohonan. Namun, mereka tetap melanjutkan ritual, mempercayai kekuatan bersama mereka. Ketika mereka mencapai puncak mantra, sosok pocong muncul dari dalam hutan, melompat-lompat menuju mereka. Namun kali ini, ada sosok lain yang mengikuti di belakangnya. Sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Pak Darto menyadari bahwa inilah roh jahat yang sebenarnya mengendalikan pocong itu. Dia mengangkat jimat pelindungnya dan mulai mengucapkan mantra terakhir dengan suara keras. Warga kampung mengikuti, menggabungkan kekuatan mereka dalam doa dan mantra. Bayangan hitam itu berteriak marah, dan pocong itu bergerak lebih cepat mencoba menyerang mereka. Namun, lingkaran pelindung yang mereka buat di sekitar altar tampaknya cukup kuat untuk menahan serangan. Mereka terus melafalkan mantra dengan suara semakin keras dan penuh keyakinan. Akhirnya, dengan satu jeritan terakhir yang mengguncang bumi, bayangan hitam itu mulai menghilang dan pocong itu roboh ke tanah. Angin kencang berhenti dan suara gemuruh pun hilang. Semua orang menahan napas, menunggu dengan cemas untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perlahan, sosok pocong itu mulai memudar dan akhirnya menghilang dalam kabut tipis yang ditiup angin malam. Semua warga kampung menatap dengan penuh harap dan kelegaan saat kegelapan yang melingkupi mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh ketenangan malam yang murni dan tenang. Sepertinya ritual itu berhasil. Roh jahat dan pocong yang dikendalikan telah dikalahkan. Pak Darto dengan napas yang masih memburu, berdiri di tengah lingkaran warga kampung. Kita telah melakukannya, Katanya dengan suara bergetar namun penuh semangat. kita telah mengusir roh jahat itu. Sekarang kita bisa kembali hidup dengan tenang, Ucap Pak Darto. Warga kampung bersorak, memeluk satu sama lain dalam kebahagiaan dan kelegaan. Mereka tahu bahwa malam ini mereka telah menghadapi kegelapan dan menang berkat keberanian, keteguhan, dan kebersamaan. Beberapa orang menangis, baik karena kebahagiaan maupun kelegaan. Mereka telah melalui banyak hal, tetapi mereka berhasil mengatasi semuanya bersama-sama. Keesokan harinya, kampung Setia Aji kembali disinari matahari pagi yang cerah. Warga kampung mulai membersihkan sisa-sisa ritual dan memulihkan diri dari malam yang panjang dan penuh ketegangan itu.
Mereka mulai menceritakan kembali kejadian itu dan bagaimana mereka berhasil mengusir roh jahat tersebut dengan bantuan dukun tua dan keberanian mereka sendiri. Pak Darto mengajak beberapa orang untuk pergi ke desa tetangga dan mengucapkan terima kasih kepada dukun tua atas bantuannya. Sesampainya di sana, mereka menemukan dukun tua itu sedang duduk di teras rumahnya. Tanpa lelah tetapi tersenyum, Aku tahu kalian berhasil. kata dukun tua itu dengan suara lembut. Kalian semua sangat berani dan kuat. Ini adalah bukti bahwa kebersamaan dan kepercayaan bisa mengalahkan kekuatan jahat apapun. Pak Darto mengangguk dengan hormat. Terima kasih atas semua bantuanmu. Kami tidak bisa melakukannya tanpa kamu, katanya dengan tulus. Sang dukun tersenyum dan memberitahu mereka untuk selalu menjaga keharmonisan dan perdamaian di kampung mereka, serta menghormati adat istiadat dan leluhur. Warga kampung Setia Aji perlahan-lahan mulai kembali ke kehidupan normal mereka. Ladang-ladang kembali dibajak, pasar kembali ramai, dan anak-anak kembali bermain dengan riang. Namun, peristiwa malam itu telah mengajarkan mereka banyak hal. Mereka kembali lebih sadar akan pentingnya persatuan dan saling menjaga. Setiap orang di kampung itu merasa lebih dekat satu sama lain, dan semangat gotong royong semakin kuat. Setiap tahun, pada malam purnama yang sama, mereka mengadakan upacara syukur dan doa bersama di makam tua itu. Upacara ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tetapi juga sebagai pengingat akan peristiwa yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia itu penuh dengan hal-hal yang tidak dijelaskan, kekuatan kebersamaan dan keyakinan bisa mengatasi segala hal. Oke teman-teman, demikian kisah kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan kita akan bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.